Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI akan segera mempelajari nomenklatur yang sudah diterima dan segera menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga terkait program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Dan Komisi 5 DPR RI juga akan mendukung pelaksanaan program prioritas dan visi misi pemerintahan periode ini. Salah satunya adalah swasembada dan ketahanan pangan. Usai susunan pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI periode 2024-2029 ditetapkan, Komisi 5 DPR RI akan segera mempelajari nomenklatur yang sudah diterima dan segera menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga terkait program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan, di masa transisi pemerintahan ini, terdapat beberapa program Prabowo Gibran yang akan dijalankan, di antaranya kelanjutan pembangunan IKN dan implementasi program Quick Win untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik dan kesejahteraan masyarakat. Program untuk tahun APBN tahun 2025 kan sudah kita tetapkan ya, termasuk kemarin ya Quick Win juga pemerintah yang dari pemerintahan yang lalu Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya, untuk menampung seluruh kegiatan beliau juga ada beberapa kita sahkan di sini kemarin ya, terkait dengan kelanjutan IKN, kemudian pembangunan untuk bangunan sekolah yang rusak, dan kemudian itu ya dua program kalau kami kebagian untuk terkait dengan Quick Win yang ada di Komisi 5. Sebenarnya persiapan kita untuk ketahanan pangan, infrastruktur dasar ini sudah cukup baik, tergantung seserius apa pemerintah dengan agenda ini. Betul loh. Ini pasti harus ada kemauan yang kuat ya. Pertama roadmap-nya, kemudian pembiayaannya, dan seterusnya lah. Lebih lanjut, Lazarus menjelaskan bahwa Komisi 5 DPR RI juga akan mendukung pelaksanaan program prioritas dan visi misi pemerintahan periode ini, salah satunya adalah swasembada dan ketahanan pangan yang akan didukung dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian, bendungan, beserta saluran primer, sekunder, dan tersiernya. Ferdian dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah merencanakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai belum saatnya pemerintah menaikkan PPN 12%. Pemerintah harus mengkaji ulang dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah tengah merencanakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengurangi utang luar negeri. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai belum saatnya pemerintah menaikkan PPN 12%. Pemerintah harus mengkaji ulang dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, mengingat saat ini rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia masih terbilang minim. Selain itu, kenaikan PPN juga akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Namun, apabila pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka kebijakan PPN 12% dapat diterapkan. Dari pihak UMKM, pedagang-pedagang ya, sebenarnya mereka dengan keadaan ekonomi yang sekarang itu agak sedikit berat gitu. Karena kondisi katanya ekonomi ya mungkin pertumbuhannya kurang gitu. Kita lihat nantinya di pertumbuhan ekonomi dalam tahun ini ke depan yang dicanangkan Pak Presiden kan, targetnya 8%, kita berharap itu bisa digapai. Kalau itu bisa digapai, 12% juga pajak saya pikir tidak sulit gitu kan. Sekarang kan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Kementerian Keuangan kemarin baru di angka 5, kan gitu. Lebih lanjut, Rudi Hartono berharap agar pemerintahan baru mampu memajukan ekonomi rakyat, UMKM, dan pengusaha lokal. Dengan tumbuhnya UMKM, akan menggenjot perekonomian negara dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB, serta membuka lapangan kerja baru. Bani dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan.
Dengan adanya pembaharuan alat kelengkapan Dewan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah menyesuaikan tupoksi setiap AKD DPR RI berdasarkan nomenklatur Kementerian Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pasca Kabinet Merah Putih dan penambahan kementerian diumumkan, pihaknya telah membentuk rapat internal dengan seluruh pimpinan Komisi 8, 9, 10, MKD, dan BURT. Dengan adanya penambahan alat kelengkapan Dewan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah menyesuaikan tupoksi setiap AKD DPR RI berdasarkan nomenklatur Kementerian Kabinet Merah Putih dan segera membahas program prioritas kerja dengan mitra terkait. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pasca Kabinet Merah Putih dan penambahan kementerian diumumkan, pihaknya telah membentuk rapat internal dengan seluruh pimpinan Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, MKD, dan BURT. Rapat tersebut antara lain membahas pendalaman isu dan program prioritas pemerintah baru beserta rancangan alokasi anggarannya. Ia mengingatkan agar program prioritas harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendukung kinerja DPR RI. Pertama adalah menyesuaikan dengan tupoksi nomenklatur yang sudah diumumkan oleh Pak Presiden. Tadi kita juga sama-sama sepakat bagaimana melihat lebih dekat apa yang isu-isu ada di komisi terkait. Ketika melakukan pembicaraan dengan mitra, nah itu betul-betul belanja masalah untuk memberikan masukan dan mensupport keberhasilan percepatan pemerintahan yang baru. Dan tadi sudah sepakat semua pimpinan AKD akan memulai mereka rapat internal, harus segera diputuskan di DPR, amanat dari Undang-Undang APBN, pasal 51, penyesuaian nomenklatur itu harus dibahas dengan DPR, termasuk ya penganggarannya. Lebih lanjut, Cucun mengatakan, DPR RI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penataan ulang AKD-AKD baru. Ia juga berharap, dengan adanya rapat internal ini, dapat memberikan solusi terhadap isu yang berkembang di masyarakat, baik di sektor politik, ekonomi, dan sosial. Bani dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR RI menilai langkah pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor pangan harus konkret. Pasalnya, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan swasembada dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemerintah harus membedah pola kerja berdasarkan data dan riset yang mumpuni untuk mencapai swasembada pangan sesuai target. Pola penganggaran harus diperbaiki agar impor bisa segera disudahi. Jangan sampai kucuran anggaran sia-sia dan swasembada hanya menjadi asa. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Demi Allah, saya bersumpah akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka menarget swasembada dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Ambisi besar ini tidak mustahil. Namun, strategi yang akan digunakan Kabinet Merah Putih jadi penentu apakah Indonesia benar-benar bisa mencapai ketahanan pangan dan energi yang dicita-citakan itu? Kabinet yang besar tersebut harus bisa berlari sama cepat. Tak ada ruang dan waktu bagi ego sektoral karena ketahanan pangan dan energi sudah ditenggat. Langkah pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor pangan harus konkret. Alih fungsi lahan setiap tahunnya yang mencapai 100 hingga 150 ribu hektar harus di-stop. Pemerintah harus mampu merealisasikan 3 juta cetak sawah baru dan memastikan lahan-lahan tersebut produktif. Menteri Pertanian di era Presiden Joko Widodo sudah berupaya mencetak lahan-lahan pertanian baru. Namun, tak dipungkiri bahwa realisasinya belum sesuai ekspektasi. Karenanya, Prabowo harus membedah ulang sejumlah strategi, mulai dari pola produksi hingga pemanfaatan teknologi. Memang harus investasi dalam sisi teknologi. Kalau kita meningkatkan produktivitas selain pembukaan lahan yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, itu adalah bagaimana investasi di dunia mekanisasi teknologi sehingga para petani kita itu juga produktivitasnya juga meningkat. Dan tentu juga ada insentif untuk siapa? Untuk anak-anak muda bisa terjun di dunia petani. Makanya kita lihat ada sekarang startup anak muda yang mulai fokus dalam dunia farming, dan juga ada konsep namanya urban farming juga kan. Dunia perkotaan juga ada itu. Bagaimana ketahanan pangan di dunia perkotaan. Jadi melibatkan anak-anak muda yang punya kreativitas, industri, bisnis untuk masuk di dunia pertanian juga penting. Sudah saatnya pemerintah bekerja berdasarkan data dan riset yang mumpuni. Pola penganggaran harus diperbaiki agar impor bisa segera disudahi. Jangan sampai kucuran anggaran sia-sia dan swasembada hanya menjadi asa. Agar fungsi Bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Ini harus kita benar-benar kita kerjasama, kita tingkatkan dengan pemerintah, dengan mitra-mitra kerja kita, dan juga pengawasannya kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Tak hanya pangan, pemerintahan baru juga berambisi untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi. Diketahui saat ini produksi atau lifting minyak dalam negeri hanya mampu mencapai 570 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Belum lagi peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah terus menghantui. Meski begitu, optimisme perlu terus dijaga. 5 tahun ke depan jadi momen pembuktian Prabowo Gibran bahwa kedaulatan energi tak hanya angan-angan. Nah, itu mengharuskan kita mempersiapkan negara kita ya untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita, baik energi apalagi dan terutama pangan. Tadi Pak Prabowo juga sudah sampaikan apa yang selama ini beliau programkan dengan pakar-pakar ya, bahwa hal tersebut insya Allah kita bisa wujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, hilirisasi tidak boleh sekedar narasi. Pemerintah harus berupaya serius memperbaiki tata kelola berbagai komoditas, menggencarkan eksplorasi, hingga membuka ruang bagi investasi.
aturan mengenai energi baru terbarukan juga harus dibenahi agar target transisi energi dapat dipenuhi. Di dalam Asta Cita itu kita mengedepankan ketahanan energi dari sumber-sumber daya yang ada di dalam negeri. Bagaimana kita kemudian melakukan transisi energi sekaligus menguatkan ketahanan energi dalam negeri. Kami juga menyampaikan bahwa perlunya hilirisasi untuk supaya nilai tambah yang bisa kita peroleh itu sepenuhnya bisa terdistribusi dan termanfaatkan, dinikmati dalam negeri. Jangan baru kita melakukan industrialisasi atau turunan smelterisasi, kemudian langsung kita ekspor. Andai kata bisa kita proses, kita produksi lebih lanjut di dalam negeri, tentu manfaat dan nilai tambah yang bisa kita peroleh jauh lebih besar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tantangan ekonomi makro masih menjadi persoalan yang terjadi di Indonesia. Ketidakpastian global dan perang dagang Uni Eropa menjadi hal yang harus ditanggapi responsif oleh pemerintahan baru agar pertumbuhan ekonomi mampu melebihi target. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, tantangan ekonomi disoroti oleh anggota DPR RI baru yakni Fati yang menyatakan siap mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai angka 8%. Bagaimana strategi yang ditawarkan oleh wajah baru DPR terkait dengan tantangan tersebut? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1. Banyaknya wajah-wajah baru di legislatif membawa warna tersendiri bagi DPR RI. Dan kita akan kulik salah satu anggota baru yaitu Bapak Fati dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Pak, pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung Pak di DPR RI dan selamat berjuang bertugas. Pak, bagaimana Pak mengenai visi dan misi Bapak di DPR RI ini? Visi dan misi saya lebih kepada penguatan sektor ekonomi. Bagaimana ekonomi dari bawah ini bisa menguat sehingga target kerja pemerintah ke depannya pertumbuhan ekonomi 8% itu dapat terrealisasi. Kurang lebih seperti itu. Terkait sudah ada bocoran belum Pak nanti ditempatkan di komisi berapa gitu Pak? Untuk penugasan di komisi berapa saya mengikuti saja bagaimana nanti partai menugaskan kami. Tapi Bapak sendiri apakah sudah ada keinginan untuk sekiranya dapat masuk ke komisi berapa seperti itu Pak? Jika keinginan, saya sebagai anggota akan taat dan patuh kepada penugasan dari partai, namun jika berbicara terkait kompetensi saya di ekonomi dan keuangan. Latar belakang saya berasal dari pengusaha
di bidang finansial, keuangan. Oke Pak. Pak, terkait Bapak berada di sini itu Pak, pastinya kan sebelumnya ada isu-isu di masyarakat yang bikin Bapak, oke, saya greget ini karena mungkin belum ada perubahan di daerah pemilihan Bapak itu. Isu-isu seperti apa sih Pak yang ingin Bapak perjuangkan nantinya di daerah? Ya, yang ingin saya perjuangkan adalah isu seputar ekonomi. Karena saya meyakini multiply ataupun efek domino daripada tingkat kesejahteraan ekonomi itu akan sangat berpengaruh kemana-mana. Banyak sekali isu-isu ataupun permasalahan yang ada di masyarakat itu sebetulnya berawal dari kesulitan ekonomi. Sehingga jika permasalahan ekonomi bisa kita tanggulangi, tentu masalah-masalah lain otomatis akan terurai sendiri begitu. Sehingga kembali lagi saya sangat ingin bagaimana meningkatkan taraf ekonomi daripada masyarakat khususnya di dapil saya. Oke, Pak. Itu kan nanti buat daerah pemilihan. Lantas untuk kesejahteraan secara umum Pak, untuk bangsa Indonesia, harapan Bapak sebagai anggota DPR baru itu seperti apa Pak nanti? Tentu harapan secara umum kita ini sedang mengejar target menuju Indonesia Emas 2045. Ini jangan kita lihat masih lama. Kita perlu kerja keras dan semua pihak harus bekerja sama bahu-membahu. Karenanya Partai Demokrat itu sudah berkomit bahwa kita akan sangat aktif dan akan mendorong dan akan ikut serta untuk berkontribusi sehingga khususnya target ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini bisa terrealisasi. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Pak ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yang baru yaitu Bapak Fatih dari fraksi Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like that. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Silakan Diva. Terima kasih rekan Nazia. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu permintaan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Kementerian Hak Asasi Manusia tidak selaras dengan arahan Presiden untuk efisiensi. Pemirsa, di sini Anda bisa menyaksikan bahwa beberapa media Anda menyebutkan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari 64 miliar menjadi 20 triliun rupiah. Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Permintaan Menteri Natalius Pigai terkesan kurang relevan, mengingat anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan juga DPR RI. Lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang juga matang. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline yaitu DEF dukung pembekalan lanjutan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberi pembekalan lanjutan kepada para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 24 Oktober 2024 yang akan berlangsung selama 3 hari hingga hari Sabtu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendukung pembekalan lanjutan tersebut dan menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai. Sebagaimana diketahui pemirsa TVR Parlemen bahwa saat ini banyak nomenklatur kementerian yang dipecah dan juga ditambah, sehingga pembekalan ini merupakan salah satu upaya agar para menteri dapat fokus di masing-masing sektor. Terlebih para menteri dan juga wakil menteri berasal dari berbagai latar belakang, sehingga pembekalan ini dinilai dapat membuat mereka saling bersinergi. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan permintaan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah Kementerian HAM tidak selaras dengan arahan Presiden untuk efisiensi dan juga berita mengenai DEF dukung pembekalan lanjutan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Azia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.